Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kabar Bapak Ibu sedaya sehat? Masih puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت lilmuttaqin. Shadaqallahul azim. Itu satu ayat aja. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita berada di hari ke-6 Ramadan. Kita menghitung hari, kurang berapa hari? Jangan dihitung, jalan sendiri ya. Masya Allah, yang penting hitung saja. Amal ibadah kita makin hari makin lebih baik. Salat kita, baca Quran kita, zikrullah kita, infak sedekah kita. Mumpung di bulan Ramadan ini ditambahi, disempurnakan, diapii, lan niate ditoto sing luwih api lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang keberapa ya? Saya sudah lama kangen dengan Masjid Rahman Arif. Tinakdir Gusti Allah dipertemukan pada kajian subuh di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Tema kita berkaitan dengan Ramadan, tidak fokus di Ramadan karena Ramadan itu jelas disebut Syahrul Ghufran, bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga termasuk bulan diturunkannya Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Syaraqah, bulan yang dimana sedekah kita ini dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini saya akan mengkaji sesuatu tentang bagaimana solusi hidup kita. Mumpung kita berada di bulan kemuliaan, bulan agung, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya ambil salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, surat apa? Surat Ali Imran ayatnya 133. Mungkin tidak sampai habis juga, tapi kita akan sama-sama ngaos ngapunten para kiai di sini, para senior, para ustadz saja, Pak Haji, Bu Hajah. Jadi saya di sini karena kebagian tugas, jadi saya bicara di sini. Tapi di sini banyak orang-orang yang alim, lebih alim daripada yang bicara di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan nabi-nabi. Allah menurunkan dalam semesta ini pelajaran bagi kita. Tidak ada solusi yang lebih baik kecuali kita kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah, kepada pemahamannya para ulama. Kita tidak bisa meninggalkan pemahamannya para ulama.
Kembali ke Quran, kembali ke hadis. Iya, caranya ya apa? Melo tuntunan ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari bermakna wabadiru, sami mawon, segera, cepet-cepet. Kenapa Allah memanggil kita, menyeru kita wasari'u, cepet-cepet toh, segera. Karena banyak manusia yang santai, yang lalai, yang leha-leha ketika dipanggil Gusti Allah. Contoh sekarang, pada saat azan, kumandang azan zuhur, pas barengan dengan pembagian sembako gratis, kemana dulu kira-kira? Kok cocok? Jadi kata Allah bersegera, karena banyak manusia yang lalai. Gitu. Bersegeralah kalian, kata Allah. Lalu di sini kenapa Allah menyeru? Nah, ini berupa seruan. Bersegeralah, bersegeralah, seruan. Kita diseru oleh Allah disebabkan dua hal. Ya, kita diseru oleh Allah disebabkan dua hal. Yang pertama, posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Manusia jauh dari Allah, padahal Allah sudah mengatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku ini lebih dekat jarakku denganmu, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kalian. Aku lebih dekat, sangat dekat dengan kalian, tapi kalian yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyeru. Seruan Allah bermakna Allah sangat menyayangi kita. Allah tidak membiarkan kita yang jauh. Ayo nduk, ojo jauh-jauh, ayo mereniu, dekat-dekat lo ke sini, kata Allah seperti itu. Bapak Ibu sudah siap mau berangkat perjalanan, sudah masuk ke kendaraan, tiba-tiba anaknya masih umek ini ngomong. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, ayo nah cepet kan gitu ya. Napa apa sampean teriak-teriak? Nah, ayo cepet. Sebab orang tua sayang kepada anak. Sebab orang tua cinta kepada anak. Jangan sampai anaknya tertinggal, ketinggalan, tidak jadi ikut. Allah menyeru kita karena Allah sayang. Jangan sampai ada manusia yang tidak hidupnya bahagia, yang hidupnya tidak bahagia. Sama dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu ingin agar semua umatnya masuk surga, ingin semua umatnya bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Sampai-sampai Nabi itu dulu maksa agar semua umat manusia itu masuk Islam semua, beriman kepada Allah semua, supaya surganya ramai dengan orang-orang yang Islam, yang mukmin. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa anta tukrihun nas, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, kata Allah, apakah engkau akan maksa manusia agar mereka beriman kepada Allah? Jangan dipaksa Muhammad. Jadi memang orang masuk agama Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya punya seorang guru tafsir. Saat itu ada orang yang mau masuk Islam. Tiba-tiba guru saya begini, Bu, Pak, sampean mau masuk Islam kan? Enggak. Nopo kok masuk Islam? Orang Islam itu sudah kebanyakan. Dan sekarang ini banyak orang Islam yang di PHK dari keislamannya. Kenapa kok di PHK?
Lah Masya Allah, sampean karyawan di perusahaan kerja, terus ora tahu kerja, ora budal kerja, males kira-kira di PHK boten? Di PHK. Lah sampean ngaku Islam, sholat ora, poso ora. Jadi kagum saya, Islam itu gak enak. Kebanyakan umat Islam itu, orang Islam sendiri banyak di PHK oleh Allah. Lo kok sampean mau masuk Islam? Jadi untuk menumbuhkan keyakinan itu sampai dibegitukan. Dan Rasulullah itu kepengen agar semuanya selamat. Nah di sini Allah menyuruh kita, posisi manusia jauh dari Allah. Kata Allah, ayo jangan jauh-jauh. Bapak Ibu, di dalam hadis qudsi dikatakan, siapa seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, panjenengan tadi datang ke masjid berjalan atau berlari? Saya nggak jalan, naik kendaraan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, kata Allah dalam hadis qudsi, aku mendatangimu dengan cara berlari. Masya Allah. Artinya apa? Sayang Allah, cinta Allah lebih awal daripada apa yang kita lakukan. Itu cinta Allah. Kenapa kita diseru oleh Allah? Karena posisi manusia jauh. Insya Allah. Pak Ustadz, saya kan sudah sholat, masuk jauh. Allahu Akbar. Sudah dekat, sudah sholat. Betul. Kita sudah sholat, alhamdulillah. Kita sudah zikir, alhamdulillah. Bulan Ramadan itu kata Rasulullah dibuka pintu-pintu surga. Kenapa? Masjid-masjid penuh. Bangunnya nggak pernah kesiangan. Kenapa soalnya? Sahur. Itu cara Allah. Sayangnya Allah. Saya punya anak buah itu yang luar kota, Masya Allah. Hari kerja Senin sampai Jumat, jam 2:30, 3 sudah bangun. Kenapa? Takut ketinggalan land. Tapi kalau hari libur kerja, Sabtu, Minggu, bisik sama istri dan anaknya, ojo ditangeno ya, ojo ganggu ayah. Ya Allah, dikira kalau hari Sabtu Minggu libur kerja, libur sholat juga gitu. Ya Allah. Makanya karena Allah sayang kepada kita, 12 bulan Allah ciptakan, utus 1 bulan saja. Ja'akum syahrun, ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun azim. Telah didatangkan untuk kalian bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya ada keberkahan yang banyak. Keberkahan dan keagungan Allah untuk manusia, untuk orang-orang yang beriman, maka dibuka pintu-pintu surga. Alhamdulillah, digiatkan. Ya Allah, alhamdulillah setahun ya awakmu iku ning lemari, awakmu iku ning atas lemari, ning jero lemari. Saiki ketemu Ramadan lagi tak waca Qur'ane. Ada enggak begitu? Nah, ya Allah. Bapak Ibu sekeluarga berapa orang? Punya Quran berapa? Anggota keluarganya 7 orang, Qurannya cuma 1. Satu pun katanya sudah sobek-sobek. Ya Allah. Ya Allah. Posisi manusia jauh dari Allah. Di dalam sholat itu Bapak Ibu ada 8 doa lengkap, yaitu ketika sholat doa duduk antara 2 sujud. Napa doane? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 permohonan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya lengkap. Sekarang Bapak Ibu mau doa minta apa? Tidak akan keluar dari 8 doa tadi. Cuma walaupun kita sering merinci, padahal tidak akan keluar dari 8 doa itu. Minta apa? Ada di sana. Cuma permasalahannya Bapak Ibu, tadi kan kita sudah sholat berapa rakaat? Ya subuh itu 2 rakaat, ada qobliyah kan, ada sebelumnya qiyamul lail, tahajud kan gitu. Masya Allah. Bapak Ibu, ketika duduk antara 2 sujud tadi, panjenengan niku berdoa nopo moco doa?
Berdoa nopo setoran hafalan doa. Ya Allah. Makanya saya sering dalam dakwah katakan, Masya Allah, sekarang ini perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan kendaraan itu serba matic, matic, motor matic, mobil matic, sampai sholatnya ikut matic. Sholat yang terbaik itu bukan matic tapi manual. Makanya ada yang disebut dengan niat. Niat itu apa? Ya, kita umumnya memaknai niat itu yaitu ketika memulai sholat, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati mustaqbilal ka'bah, ada ma'muman lillahi ta'ala, itu ungkapan niat. Niatnya di dalam hati. Niat bimakna qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja, kesadaran untuk menyengaja melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran. Kalau sholat, niatnya ya sepanjang sholat, kesadarannya sepanjang sholat. Maka kalau kita doa, zikir di dalam sholat, berarti harus ada sambungan dalam hati kita kepada Gusti Allah. Jangan metik, mesti manual. Rabbi firli nun Gusti, ampun ya Allah, banyak dosa salah kami ya Allah. Aku banyak salah, banyak dosa dari tutur kata, sikap kami ya Allah, yang banyak melalaikan darimu ya Rabb. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, warhamni. Nun Rabbi, ampuni, sayangi. Setelah Engkau berikan ampun, tetap kami disayang olehmu ya Allah. Rabbi firli warhamni, terus disambungkan kepada Allah. Maka di dalam surat Ali Imran 167 seolah Allah mengingatkan kembali kepada kita, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Yaquluna bi afwahihim, nggih, panjenengan mengucapkan dengan lisan panjenengan mengucapkan zikir dengan mulut jenengan. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, tapi tidak dengan hati. Disindir oleh Allah. Makanya kalau sholat ada momentum yang paling nikmat kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Bapak Ibu, nikmat rasanya. Allahu Akbar, enak rasanya. Cuma kok sebentar. Kenapa kok nikmat? Kenapa kok enak? Karena saat seperti itu ada sambungan antara badaniah, gerak fisik dengan hati kita, nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kelemahan kita kalau sudah Allahu Akbar terus bubar, pikiran mulai camping kemana-mana. Seperti ada anak muda gondrong datang, Pak Ustadz, saya ini kalau sholat pikiran kemana-mana. Bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang, cakep ente, daripada ente kemana-mana nggak sholat. Jadi intinya, walaupun Bapak Ibu sudah sholat tapi masih belum khusyuk juga, teruslah sholat sampai Allah bosan ngadapin Bapak Ibu. Bosan dalam arti Allah menyayangi, areki tak garai atene nggak tahu khusyuk, hatinya nggak tenang, yo tetap sholat, aku sakno neng areku, lalu dikhusyukkan oleh Allah Ta'ala. Jangan gampang mutung, aku sudah sholat tapi doa aku nggak dikabulkan. Loh, kok iso? Berapa kali kamu sholatnya? Baru tadi malam. Nggak keren belas. Seperti Bapak Ibu kalau punya keinginan nih, Masya Allah, tahajudnya pol, Masya Allah, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, kemudian puasa sunnah dikerjakan, Alhamdulillah. Tapi kalau sudah doanya dikabulkan Allah, hilang semuanya.
balik mana cari syaiton is umat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Ali Imran 167, mereka mengatakan, mengucapkan, berzikir dengan lisan-lisannya tapi tidak dengan hatinya. Jangan melamun. Bagaimana supaya sholatnya khusyuk? Jangan dicari khusyuk, tapi diminta kepada Allah, lalu dipasrahkan apa yang kita lakukan. Ya Allah, aku ibadah ini, aku sholat ini semata-mata menggapai, cita-cita memohon keridhaan-Mu. Ya Allah, ibadah yang kukerjakan ini sebagai bentuk ketaatan, ketakwaan, imanku kepadamu. Ya Allah, aku pasrah kepadamu. Biasanya kalau orang sudah pasrah itu, Allah akan datang, Allah mengkhusyukkan kita. Tapi kalau dicari supaya khusyuk sampai Allahu Akbar, sampai gini-gini, ya nggak khusyuk. Tapi kondisinya tenang. Yang kedua, firman Allah surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-11. Apa itu? Wa minan nasi may dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan hanya di tepiannya saja. Di antara sebagian manusia ketika beribadah kepada Allah hanya casingnya saja. Ini casingnya pakai jubah, pakai sorban, pakai udeng-udeng apa? Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Bagus-bagus saja. Cuma ini sindiran Allah. Kalau ngomong bahasanya bahasa agama, dalilnya keluar, tidak sholat. Ada enggak? Saya ketemu orang itu kalau ngomong agamanya mantep, Ramadannya gak poso, sholatnya gak sholat. Ya Allah. Kalaupun dia sholat, asing sama. Ya Allah. Kalau datang mertua sholatnya khusyuk. Kalau mertua pulang nggak sholat, ada nggak di sini? Ya Allah, ya Rabbana. Jadi Allah mengatakan banyak manusia ibadah kepada Allah hanya casingnya saja, tapi tidak dengan hatinya. Ya, jadi kita mesti dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada permasalahan, Pak. Suami istri duduk bersanding berdekatan dalam satu bangku yang sama atau berhadapan dalam satu meja yang sama. Tapi ada suami teriak-teriak sama istrinya. Kamu tuh loh, sudah dibilangin sama suamimu loh, kok begitu sikapmu? Istrinya juga balas, gak mau kalah. Ada nggak gini? Mas, sampai lo cerewet kan mas? Ya Allah. Padahal posisinya dekat, tidak jauh. Tapi mengapa mereka harus teriak-teriak kalau bicara? Jadi tetangga asik, ono radio rusak rek gratis. Ya Allah, sampai tetangga dengar, tetangga tahu kalau ada dua orang suami istri ini bertengkar, suaranya keras-keras, padahal mereka berhadapan dekat. Tidak harusnya dia itu teriak-teriak, kan bisa dengan cara lembut, memberi nasihat yang baik. Tapi kenapa harus teriak-teriak? Benar, jarak mereka dekat. Benar, tidak jauh posisi mereka berdua. Yang jauh adalah hati mereka jauh. Bapak Ibu, orang siapapun kalau hatinya jauh dari Allah, mudah tersulut emosi. Orang siapapun mereka kalau hatinya jauh, gampang untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa, gampang untuk bertengkar, gampang untuk saling berbunuh. Suami bunuh istri ada? Istri bunuh suami ada? Istri gunting miliknya suami?
manusia itu? Orang tua bunuh anak, kakek, Masya Allah, cabuli cucunya. Kenapa itu terjadi? Karena hati mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Diseru oleh Allah, ayo jangan jauh-jauh dan mereneo, kata Allah. Itu yang pertama, posisi manusia jauh dari Allah. Yang kedua, kenapa Allah menyeru kita? Manusia tidak tertarik dengan apa yang diserukan oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melakukan perjalanan dari rumahnya menuju majlis ilmu untuk ikut dalam majlis zikir, majlis ilmu, berangkat ke masjid untuk ibadah kepada Allah, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Maka perjalanan tersebut adalah sebuah prosesi perjalanan untuk memudahkan menuju surganya Gusti Allah. Panjenengan dari rumah ke sini, Masya Allah, setiap langkahnya adalah ampunan dari Allah. Makanya panjenengan ketika keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Rasulullah ketika berjalan menuju masjid sambil berdoa, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sab'i nura, dan seterusnya. Minta cahaya kepada Allah. Ya Allah, jadikan dalam hati kami Engkau berikan cahaya, dalam pandangan mata kami Engkau berikan cahaya, dalam pendengaran kami Engkau berikan pencerahan cahaya. Semua di dalam daging, di dalam tangan, dalam kaki, minta cahaya kepada Allah ketika perjalanan menuju masjid. Itu Rasulullah. Panjenengan mau nggih ngoten nggih? Alhamdulillah. Gak iso Pak Ustaz, gak hafal pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, moga-moga panjenengan ya Allah memberikan cahaya dalam hati kami ya Allah, sehingga terbuka hijab pertemuan dengan Engkau. Setiap apa yang aku lakukan, aku selalu melihat Engkau ya Allah. Nah itu, kalau manusia diperlihatkan keagungan Allah, maka setiap amalannya akan nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat Yunus, katakan, dengan karunia dan rahmat dari Allah, dengan kedua inilah engkau bisa merasa bahagia, gembira, dan dengan karunia dan rahmat itulah engkau bisa menemui Allah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan masih memberikan curahan karunia dan rahmat sehingga aku iso salat subuh berjamaah. Ya Allah, berkat karunia dan rahmatmu ya Allah, saya bisa ikut majelis di waktu pagi ini. Ya Allah, dengan rahmat karunia Allah, aku dimudahkan urusan kami ya Allah. Dengan rahmat karuniamu ya Allah, aku ya Allah bisa berinfak bersedekah pada pagi hari ini. Dengan rahmat karuniamu ya Allah, aku bisa menjalani puasa Ramadan ini. Tidak bisa tepuk dada kita, karena sudah menyatakan dalam diri ini, bisanya kita melakukan amal ibadah ini berkat karunia dan rahmat Gusti Allah. Sopo sing nulung wong-wong iku lah aku. Kan aku nih dhisik lho are sebelah pojok iku, aku sing nulung. Dhisik iku susah hidupnya. Susah hidupnya kalau nggak saya tolong dia, saya berikan pekerjaan, saya promosi kemana sehingga dia jadi kaya raya. Itu saya, itu bukan saya, tapi berkat karunia dan rahmat Gusti Allah. Gak bisa tepuk dada. Kenapa? Karena sudah mulai ada sambungan. Yang kedua, manusia tidak tertarik. Makanya, Masya Allah,
Ada orang Pak di perumahan itu, di perumahan ya. Contoh di perumahan saja, bukan di sini. Ya Allah. Ke mall tempat rekreasi yang jauh dia kenal, tahu. Tapi ke masjid yang sebelah rumahnya tidak pernah tahu. Di mana masjid Rahman Arif ge? Ya Allah, corong masjidnya loh di atas rumahnya. Tapi kalau ke mall, ke tempat rekreasi di luar kota nyampe, tapi ke masjid gak pernah nyampe. Di sana, di sana. Di sini insya Allah. Di sini insya Allah beda lah. Sini soleh-soleh ala lu. Kata Rasulullah, salatul jamaah tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu nilainya lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Salat subuh berjamaah lebih baik daripada 25 kali salat subuh. Kata Rasulullah, tahukah engkau cirinya orang munafik? Ada dua, kata Rasulullah, ketika mereka itu malas untuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Tapi jangan tunjuk-tunjuk. Oh nonton buana ke masjid isya be subuh. Oh munafik. Jangan. Ini cambuk untuk masing-masing kita. Oh, kalau aku malas isya masjid jamaah, subuh dan masjid jamaah. Nah, untuk masing-masing, jangan tunjuk-tunjuk. Salahnya orang suka tunjuk-tunjuk. Oh, saya nggak sholat subuh, ibu munafik kafe. Bukan itu ngaji itu. Ngaji itu noto hati. Ngaji itu ngoji itu ya, ngaji itu mengkaji, ngaji itu untuk membenahi diri. Tadinya kurang bagus menjadi bagus, tadinya tidak bagus sekarang menjadi bagus, sudah bagus menjadi lebih bagus. Itu ngaji itu mengkaji untuk membenahi diri, bukan membenarkan diri. Sekarang banyak orang ngaji tujuannya untuk membenarkan diri. Aku harus rajin ngaji. Apa? Supaya kalau debat menang aku. Niatnya salah itu. Nah gitu untuk obor diri. Apa yang saya keliru, yang masih salah, apa yang belum sempurna. Oh, setelah saya ikut ngaji, begini mestinya menurut Allah, menurut Rasulullah, begini tuntunan agama. Saya benahin dengan lebih baik. Itu ngaji. Ngaji itu ngoji. Ngoji apa? Songo lan siji. Songo iku lubang 9, siji itu satu lubang, satu ingkang ngaji. Maka orang yang ngaji, Bapak Ibu, maka harus mampu membenahi diri, memanage diri lubang yang 9. Apa lubang yang 9? Ayo hitung sama-sama. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Berapa jumlahnya? Ditambah 2 turun ke bawah, cari sendiri. Jumlahnya 9. Kalau kita memanage lubang 9, selalu berada di jalan Allah, insya Allah selamat. Dan 1 lubang ingkang aji, lubang hati. Dawuh Kanjeng Rasulullah, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, in saluhat saluhat sairu amalih, in fasadat fasadat sairu amalih. Segumpal daging itu kalau bagus, bagus seluruh amalnya. Kalau segumpal daging itu buruk, buruk semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah hati. Dan Rasulullah mengatakan, yang disebut dengan orang yang bertakwa itu hahuna, yaitu hatinya yang baik. Hatinya yang baik. Untuk melihat baik seseorang, sampai jam bintang ya. Biasanya wonten masjid-masjid itu sampai waktu isyraq, syuruk, mangke salat 2 rakaat.
Di sini ngoten. Oke, saya cukup waktu, kita teruskan dulu. Jadi banyak manusia tidak tertarik dengan apa yang disampaikan Rasulullah, sehingga mereka mengabaikan, melalaikan, tidak respect apa yang disampaikan Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemana kita harus bersegera? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, menuju magfirah Allah dan menuju surga Allah. Magfirah dan surga. Dan Ramadan ini tempatnya magfirah. Ramadan ini tempatnya kita kemuliaan disediakan oleh Allah berupa surga. Magfirah niku napa? Magfirah niku ya magfirah. Magfirah itu kita sering mengartikan dengan ampunan. Ya Allah, ampuni aku. Itu magfirah. Istighfar, kalimatnya istighfar. Magfirah itu berasal dari kata goparo. Goparo itu ampunan atau apa namanya? Goparo itu mengampuni. Tapi goparo bimakna yang lain memutus. Napa maknanya? Memutus. Goparo kalimatnya ya istighfar niku. Istighfar kalimatnya astagfirullah. Nabi ketika ditanya, kaifal istighfar ya Rasulullah, bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Nabi mengatakan astagfirullah salasa marrat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi habis sholat itu istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma para ulama itu cerdas. Wong menungso niku nggih gampang lali. Banyak manusia itu yang lali, yang lalai. Istighfar ping telu, mari sholat itu kepeksa. Begitu assalamualaikum, alhamdulillah. Apalagi taraweh, begitu witir itu, alhamdulillah. Kenapa? Selama sholat tersiksa dia. Apalagi imamnya suwe. Jadi jamaahku pinter saya iki. Kalau mau taraweh di mana jeng? Ke masjid sebelah. Oh kok ada ini? Suwe imamnya kono iku. Apa mana? Panas imamnya suwe. Cari sing cepet aja. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata ulama, ketika kita mengucapkan istighfar astagfirullah yang kalimatnya pendek itu, kalau dia nyambung ke Allah, hatinya minta ampun ke Allah, maka kalimat yang pendek itu cukup untuk mengampuni dosa-dosa. Cuma kan kita ini banyak yang tidak respect, tidak nyambung. Istighfar pendek itu lepas hilang. Oh pemana sambil garu-garu. Istighfarnya ibu-ibu, assalamualaikum, belum istighfarnya udah buka rukunya. Panasnya. Maka ulama cerdas, iki kudu dipanjangno ae. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saya kurang dawa. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya, dengan harapan be lo nek rodo dawa be di saat membaca istighfar yang agak panjang itu ana saya nyantol gitu loh. Sudah dipanjangkan masih gak nyantol juga. Wah, angel wes angel wes. Maksudnya para ulama itu memanjangkan kalimat istighfar itu bisa direnungkan, bisa ada yang nyantol di hati bahwa saat itu dia sedang berzikir kepada Allah, memohon ampunan Gusti Allah. Kenapa? Kalau yang pendek terlalu singkat, astagfirullah, 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 belum sempat hatinya siap, sudah selesai. Sudah dipanjangkan, gak nyantol juga. Harus apa kira-kira ya?
Masya Allah. Para jamaah, ada kalimat istighfar yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Napa asmane? Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu menapal? Alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Insyaallah. Mriki tiange santri sedaya ya apal alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka makna ila magfirah. Magfirah itu ada 3 makna. Memohon ampun atau beristighfar. Yang kedua, menunaikan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menunaikan amal soleh. Magfirah di dalam kitab-kitab tafsir dimaknai dengan al-a'malus salihah. Amal-amal soleh. Panjenengan sholat niki amal soleh mendatangkan ampunan. Panjenengan derek ngaos ngeten niki amal soleh mendatangkan ampunan. Panjenengan poso Ramadan niki amal soleh mendatangkan ampunan Gusti Allah. Tapi istighfar secara spesifik khusus yaitu seseorang yang memohon ampun dengan istighfar. Astagfirullah. Kanjeng Rasulullah SAW setiap hari berapa istighfarnya, Bu? Satu riwayat 70 kali, satu riwayat yang lain 100 kali. Selain istighfar usai sholat. Masya Allah. Panjenengan istighfar pinten, Pak, Bu? Kita ini kan selisihnya dengan Rasulullah cuma sedikit. Nabi Muhammad dengan kita sedikit sekali selisihnya. Nabi itu sedikit-sedikit istighfar, kita istighfarnya cuma sedikit. Nabi sebentar-sebentar sholat, kita sholatnya cuma sedikit. Iya, cuma sedikit, sebentar, sedikit sekali selisihnya. Masya Allah. Nabi sedikit-sedikit zikir, kita zikirnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit infak sedekah, kita infak sedekah cuma sedikit, selisihnya masih sedikit. Ya Allah. Istighfar ghafara. Istighfar ghafara kurang 5 menit lah. Ghafara itu maknanya memutus dalam makna yang lain. Maka orang-orang yang banyak istighfarnya, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, yang banyak amal solehnya, maka orang tersebut sedang memproses diri untuk memutus hukum kausalitas, memutus hukum sebab akibat. Napa Pak Ustaz itu? Masya Allah. Orang kalau berdosa mendatangkan siksa. Orang mencuri ketangkap di penjara. Nek ketangkap emang warga dikeprui. Masya Allah. Orang berdosa dimasukkan ke neraka. Tapi orang-orang pendosa, lalu dia banyak istighfarnya, banyak amal solehnya, diputus oleh Allah hukum kausalitasnya. Orang berdosa mestinya neraka, orang maksiat mestinya disiksa, diputus oleh Allah. Wus, dia punya dosa, tapi diputus, wus, tidak berdampak buruk. Dosanya banyak, istighfarnya kepada Allah, sholat, ibadah, amal solehnya banyak, diputus oleh Allah. Bus, dosanya tidak berdampak buruk pada kehidupan, diputus oleh Allah Ta'ala. Itu makna maghfirah. Makanya di Saudi Arabia, di negara-negara panas, itu laki perempuan pakai kerudung, disebut migfar. Jadi laki perempuan, panjenengan yang pernah haji umroh lihat mereka itu ya pakai jubah, terus ada migfarnya di atas kepalanya, itu ada semacam kain kerudung ya, gini. Nah, ini laki perempuan, ini namanya migfar. Kenapa migfar? Memutus sinar cahaya matahari, diputus supaya tidak langsung tembus ke kulit muka. Panasnya tetap ada, tapi tidak berdampak panas pada kulit muka. Diputus dengan migfar.
Maka orang yang istighfar kepada Allah, keburukan-keburukannya tidak akan berdampak buruk dalam kehidupan. Makanya panjenengan kalau datang ke kiai, sowan ke ulama, nyuwun dungane nopo nasihate, banyak-banyak istighfar ya. Sampean protes, aku salah opo yai? Wah, mulai. Dikasih nasihat banyak istighfar ya. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang untuk kesuksesan hidup. Dosa-dosa, noda-noda hitam menjadi penghalang untuk terbukanya hijab kebahagiaan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu mikfar. Ada peribahasa, siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Siapa yang bercocok tanam, dia yang akan menuai hasilnya. Betul ya? Peribahasa itu tidak 100% benar. Saya di rumah punya pisang, padahal saya tidak punya pohon pisang. Bapak Ibu makannya apa? Beras lah? Apa Bapak Ibu sebagai petani semua bisa beli di pasar? Masya Allah. Bapak Ibu hari ini menjadi seperti sekarang ini, apakah karena hasil jerih payah usaha pribadi panjenengan? Tidak. Ada yang bercocok tanam di masa yang lalu. Siapa? Kedua orang tua kita, nenek moyang kita, yang mereka dulu bangun di waktu malam, ngantuk-ngantuk mereka lawan, ya Allah, aku ketuk pintu langitmu, aku rela hidupku susah saat ini, tapi aku tidak rela anak turunanku susah seperti orang tuanya, seperti aku ini. Ada investasi kebaikan di masa yang lalu. Jadi kalau siapa yang menanam, dia yang mengetam, tidak 100% benar. Bapak Ibu menjadi sukses, menjadi baik seperti sekarang ini karena ada doa investasi orang lain. Kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang lain, yang orang lain didoakan, tidak tahu dia sedang didoakan, doa itu doa yang sangat mustajabah. Makanya kaum muslimin, mukminin, ketemu dimanapun dengan saudara muslim mukmin, itu adalah saudara. Jangan bertengkar, jangan kemudian jadi musuh. Kenapa? Dia itu adalah punya investasi yang kita tidak tahu. Kalau dia sholat paling tidak, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita didoakan oleh dia ternyata, ya Allah ampuni semua, ampuni mu'min-mu'minat. Makanya setiap ketemu siapapun adalah saudara yang kita tidak tahu kapan didoakan. Masya Allah. Ya mana? Jadi ya hidup ini cocok tanam. Bapak Ibu, cocok tanam ada dua. Cocok tanam kebaikan, cocok tanam keburukan. Panjenengan datang subuh ini, derek nawas ini, puasa Ramadan, itu cocok tanam. Cocok tanam apa? Kebaikan. Nek meso. Cocok tanam keburukan. Nyolong. Cocok tanam keburukan. Masya Allah. Siapa yang bercocok tanam? Ternyata yang memanen bukan si pencocok tanam sendiri. Ternyata orang lain pun bisa kena panenan. Bapaknya di penjara, saya nggak enak, istri anaknya nggak enak, malu. Dosa apa saya istrinya dia? Dosa apa saya anaknya dia? Dia yang di penjara karena mencuri, saya jadi anaknya jadi malu. Istrinya juga menjadi malu ketemu tetangga. Oh, istrinya pencopet. Oh, istrinya penyolong. Oh, anak bapakmu nyolongan yo. Anaknya ikut tersiksa. Itu panen. Padahal anaknya gak ikut tanam. Jadi setiap kita ini sedang bercocok tanam. Apa yang kita cocok tanam? Kebaikan atau keburukan? Masya Allah, sudah jadi orang tua, punya anak, punya cucu, kok masih gak sholat? Ada enggak?
Dia cocok tanam, tapi cocok tanam keburukan. Ingat, orang yang punya cocok tanam bukan hanya dia yang akan ikut panen, tapi anak turunan akan ikut panen. Na'udzubillah. Kalau keburukan, tapi kalau cocok tanam kebaikan, masya Allah. Jadi orang tua rajin sholatnya, rajin istighfarnya, rajin sholawatnya, infak sedekahnya terus. Bukan hanya panjenengan yang akan mendapatkan investasi akhirat, mendapatkan panenan akhirat bahkan dunia, tapi anak turunan panjenengan akan mendapatkan luberannya itu. Subhanallah. Itu Pak, itu istighfar. Salah satu istighfar dan amal soleh itu memutus keburukan. Surat Al-Fat ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Orang yang rajin istighfarnya, banyak amal solehnya, diampuni dosa-dosa yang lalu, diputus keburukan masa yang lalu, tidak berdampak dalam kehidupan. Wa ma ta'akhkhar, maka kehidupan masa depannya oleh Allah diputus. Keburukannya itu tidak berdampak ke kehidupan sekarang dan akan datang. Ya? Wal yutimma ni'matahu alaik, justru Allah akan menyempurnakan amalnya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah akan terus membimbing dia di jalan hidayah Allah. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, dia akan ditolong oleh Allah dan diberikan mukjizat. Mukjizat itu yang melemahkan musuh. Jadi mukjizat itu Allah menolong sehingga musuh itu jadi lemah. Itu mukjizat. Kepada nabi mukjizat, kepada wali karomah, kepada orang mukmin maunah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Makanya masya Allah, dulu itu kalau ada orang, kiainya para ulama, doanya para kiai, masya Allah, oh, ojo garai sama orang itu, yo kokon kewalat kan, nopo kewalat itu, ojo ngono kewalat kan itu. Masya Allah, orang baik, orang yang hatinya nyambung ke Allah, disakitin, dijahilin, dia gak akan balas, gak akan balas. Sebabnya apa? Dia punya Allah. Sebabnya apa? Dia punya keyakinan apapun yang terjadi, sungguh itu perbuatan dari Allah. Allah izinkan apapun terjadi, maka apapun yang datang dari Allah pasti itu yang terbaik bagi jalan hidupnya. Maka nggak akan balas. Jadi kalau ada orang disakitin, dijahilin, nggak balas. Kenapa? Yang dilihat Allah. Tapi hati-hati, pemiliknya yang sayang kepadanya tidak akan redo. Panjenengan punya anak kesayangan apa? Atau anak lah. Terus anaknya panjenengan dijahilin oleh tonggone sampean. Marah apa tuh? Masya Allah. Anaknya nggak ngelawan, nggak wani. Nggak wani, tapi Gusti Allah pemilik dia sayang kepadanya, yang tidak akan rela kekasihnya dijahilin, disakiti. Itu yang disebut dengan man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Gusti Allah, maka penduduk di muka bumi akan dibikinnya takut sama orang ini. Nah, itu istilahnya kewalat itu. Ada ulama, kiai, nggak ada yang berani, bukan takut kepada dia, takut kepada pemiliknya. Takut. Makanya Bapak Ibu, ngapunten, panjenengan yang sudah rajin sholatnya, rajin zikirnya, ayo dijaga lisannya, jangan ngomong yang tidak baik. Jadikan kalau kita bicara, bicaranya yang baik, sekalipun untuk memberi nasihat. Contoh, ahli ibadah, ahli zikir, ada anak kecil nenek pohon ngomong begini, maksudnya kasihan, nak, jangan naik, nanti jatuh beneran. Diubah kalimatnya, nak, jangan naik supaya selamat. Nah gitu. Padahal niatnya bukan untuk buruk loh tadi. Nak, jangan naik pohon, nanti kamu jatuh. Ini jatuh beneran. Masya Allah, orang bilang beling, orang wakal, jangan bilang gitu.
Masya Allah, sampai anak baik sekali, pinter, rajin sekali. Masya Allah, moga-moga tadi wong soleh. Nah itu kalau itu ada anak setan, anaknya sendiri disebut anak setan. Hati-hati, lisannya orang mukmin itu tajam, lebih tajam daripada pedang. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian istighfar ini membuka mata hati kita bahwa istighfar dengan kalimat astagfirullahaladzim juga berupa amal-amal soleh kita. Ayo jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jaga lisan kita, memanage lubang 9 dan 1 lubang ingkang aji. Itulah rangka kita membersihkan jiwa kita supaya perjumpaan dengan Allah nikmat, hidup di dunia juga nikmat, ada kebahagiaan karena mendapatkan rahmat Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا المسلمين يا الله يا رب kami anugerahi kami taufik dan hidayah ya Allah sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah kau limpahkan kepada kami, bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami ya Rabb kami. Jadikanlah kami golongan hambamu yang gemar menunaikan amal soleh, yang gemar melakukan ketaatan dan ketakwaan kepadamu ya Allah, amal soleh yang kau redai ya Rabb kami. Baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah ya Rabb nasib bangsa Indonesia ya Allah. Anugerahi kami kesadaran untuk jalan kembali kepadamu sebagai hamba-hamba yang selalu bertobat kepadamu ya Rabb kami. Berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, anak turunan kami, berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan denganmu engkau hadirkan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.